karena salah memahami R.A. Kartini selama ini itu hanya dipahami sebagai sosok ya, nganggo konde kemudian wis merasa saya sudah mewarisi semangat Kartini, bagaimana perjuangannya, bagaimana semangatnya, kemudian dilupakan tadi dengan seremonial itu. Benar, sungguh benar dan sungguh-sungguh benar. Nah, ketika kita melayani masyarakat di bidang apapun ya, keagamaan, bidang pemerintahan, bidang seni budaya, itu kita harus menganggap bahwa orang yang kita layani itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan kemudian kita melayani orang dengan posisi bahwa kita lebih tinggi dari mereka. Sosro Kartono mengajarkan tadi ngawula marang kawulane Gusti. Ngaten Mbak Dinda. Kawulane Gusti. Halo Pak Hadi, selamat sore. Selamat sore Mbak Dinda. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, selalu sehat. Kami semua kangen sama Pak Hadi. Iya Pak Hadi, terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol santai di podcast Ngonsen Deka. Ini ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Tulisannya Pak Hadi. Ya terima kasih diajak ngobrol. Baik. Sosok Pak Hadi Priyanto ini kan benar-benar banyak dikenal, terutama masyarakat di Kabupaten Jepara, dan para generasi muda ini kalau pengen ngangsu kawruh tentang kebudayaan dan sejarah ini pada lari ke Bapak Hadi Priyanto. Dan ini menunjukkan seakan-akan Bapak Hadi Priyanto ini benar-benar paham banget tentang sejarah, tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Jepara. Bahkan kalau kita lihat buku-buku yang Bapak Hadi ciptakan ini sudah banyak banget. Di sini kami tertarik dan kami bersimpati untuk supaya generasi muda, bahkan ini para tokoh-tokoh di Kabupaten Jepara juga tidak hanya sekedar ngerti gitu Pak, tapi ikut juga menguri-uri kebudayaan di Kabupaten Jepara ini, tidak hanya sekedar berbicara tapi memahami kebudayaan. Seperti apa sih Pak harusnya? Ya, terima kasih Mbak Dinda dan juga teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat sejarah Jepara ya, apakah itu dalam mitos kerajaan Jawa misalnya, Jepara merupakan satu wilayah yang sangat lama ya. Mitos kerajaan Jawa itu ada Sandang Garba yang kemudian menjadi rajanya kaum dagang, kemudian ada Ratu Sima pada abad 6, 7, 9 yang ada kemudian di Jepara, kemudian ada Ratu Kalinyamat pada abad ke-15-16an, kemudian ada lagi perjalanan berikutnya, kemudian muncul lagi pejuang-pejuang tokoh-tokoh nasional yang kemudian dilahirkan dan kemudian besar di Jepara. Ada Raden Lajeng Kartini, kemudian juga ada Raden Mas Sosro Kartono, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Gunoman Mangunkusumo, bahkan kemudian ada Ratu Kalinyamat yang nampaknya saat ini sedang diajukan untuk mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional. Dan ini tokoh besar yang diyakini mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia. Dan bukti-bukti primernya sudah ditemukan dengan pengakuan-pengakuan para penulis Portugis waktu itu. Ada 8 buku di sumber primernya yang kemudian menyatakan bahwa Reinhard Jepara itu Ratu Kalinyamat yang memang memiliki peran besar pada waktu itu. Nah, perjalanan sejarah yang panjang pasti melahirkan budaya yang sangat-sangat panjang. Karena itu kebudayaan Jepara harusnya sangat kuat, misalnya tentang Raden Patah atau Aryo Timur atau kemudian Ratu Kalinyamat. Aryo Timur itu Jepara itu ada lebih dulu daripada Demak. Kalau Demak didirikan oleh Raden Patah 1470-an, itu kemudian Aryo Timur lebih dulu mendirikan Jepara. Waktu itu Jepara memang baru ditulis oleh penulis Portugis, itu berpenghuni sekitar 100 orang ya, yang kemudian satu kota laut yang dibentengi dengan benteng bambu, dan kemudian berhasil mengembangkan perdagangan dan pelabuhan Jepara. Nah, ini luar biasa. Walaupun kemudian Aryo Timur akhirnya menginduk ya, menginduk ke Demak, ke Raden Patah,
Tapi kemudian perjalanan Jepara berikutnya ketika Ratu Kaliamat berkuasa itu kan menjadi bandar terbesar ya. Yang Demak itu kemudian menggunakan Jepara sebagai bandarnya. Orang-orang luar Jepara kalau mau berdagang ke Jepara, ke Jawa harus lewat Jepara. Jepara menjadi daerah penghubung ya antara luar lautan dengan di Jawa. Juga barang-barang dari Jawa yang mau dikirim ke luar lautan, terutama yang di pesisir utara Pulau Jawa, itu ya dikirim dari Jepara, sehingga memang perdagangan Jepara waktu itu luar biasa. Nah, dan posisi itu kemudian ada jejak-jejaknya sampai sekarang ya, misalnya Masjid Mantingan masih ada, kemudian seni ukir masih ada dan luar biasa berkembang yang dikembangkan oleh Ratu Kaliamat pada waktu itu. Nah, di samping itu syiar Islam ini yang kemudian seringkali tidak dilupakan ya. Di sejarah Hikayat Hasanuddin itu kan disebutkan dengan jelas bahwa Sunan Ampel itu masuknya lewat Jawa. Kemudian Sunan Ampel itu salah satu putranya Makdum Ibrahim itu pernah bertempat tinggal di Jepara juga sebelum menjadi Sunan Bonang di Demak. Artinya apa? Sejarah Islam itu juga berangkat dari Jepara sebagian ya, masuk Pulau Jawa. Begitu masyhurnya sejarah di Kabupaten Jepara yang seharusnya ini kita rawat, kita jaga, kita uri-uri, tapi kian kesini seakan-akan generasi muda, semua masyarakat di Kabupaten Jepara seakan abai begitu. Ada beberapa sih yang memang mau untuk terus mengembangkan, tapi kebanyakan melupakannya. Nah, gimana sih Pak supaya sejarah di Kabupaten Jepara ini tetap terus bertahan, tidak dilupakan, tetap terus digemari, terutama para generasi muda begitu? Ya, kesalahan kita kadang-kadang kemudian kita beranggapan loh, bahwa kita lupa sejarah, kita lupa budaya itu karena teknologi, karena globalisasi. Padahal sebenarnya tidak. Di negara Jepang, kemudian Korea, Australia, negara maju, tapi kemudian anak-anaknya itu sangat paham dengan kearifan budaya lokal, sejarah lokal. Iya, Pak. Bukan lagi kemudian kesalahan teknologi, kesalahan globalisasi, tapi komitmen ya, komitmen dari kita, dari masyarakat, dari pejabat, dari pemerintahan itu kemudian memang kurang. Contoh konkretnya jadi misalnya karena salah memahami misalnya, R.A. Kartini selama ini itu hanya dipahami sebagai sosok, bukan kemudian gagasannya, bukan kemudian cita-citanya, bukan kemudian semangatnya. Sama Ratu Kaliamat setiap tanggal 10 April diperingati penobatannya melalui peristiwa karnaval, kirap dan lain. Tapi kemudian orang tidak mau berpikir, tidak mau belajar dari apa sih yang dilakukan Kaliamat, apa sih yang laboh bete untuk bangsa ini, bagaimana perjuangannya, bagaimana semangatnya, kemudian dilupakan tadi dengan seremonial itu. Seperti yang Pak Hadi sampaikan tadi ya Pak ya, untuk terus menguri-uri kebudayaan di Kabupaten Jepara, sejarah di Kabupaten Jepara, termasuk kita sekarang ini berada di Museum R.A. Kartini yang sore ini kita ngobrol santai, Monsendika ini Pak. Ini kan tidak berarti hanya untuk tempat sebagai menyimpan barang-barang antik untuk mengenang masa lalu begitu Pak. Tetapi museum ini dibangun untuk supaya para generasi muda itu ngerti dan terus mempelajari sejarah di Kabupaten Jepara. Tujuannya sebetulnya itu. Tetapi ternyata peminat untuk datang ke museum ini kayaknya kurang begitu pesat begitu Pak. Nah ini mungkin PR ya. Pengen ada sih Pak Hadi berikutnya generasi muda yang benar-benar memahami tentang kebudayaan sejarah di Kabupaten Jepara ini Pak. Ya, salah satu fungsi museum kan sebenarnya edukasi ya, pendidikan ya. Pendidikan tidak hanya kemudian menyangkut kecerdasan, tapi kemudian nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, karena pahlawan-pahlawan yang ada di museum ini. Hanya memang persoalannya tadi balik ke harusnya kan memang museum itu menjadi salah satu sumber pembelajaran di samping kemudian perpustakaan dan buku ya. Tapi kemudian ironisnya memang walaupun Museum Kartini ini termasuk yang terbagus ya di Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten ya, tapi memang tingkat kunjungan wisata itu memang kurang ya, apalagi di tengah pandemi. Harapan kami memang nanti ketika PPM 100% dan kita sudah bisa sekolah-sekolah sudah bisa melakukan kayak studi banding atau piknik atau kunjungan ya, itu salah satu targetnya memang harusnya ya memang Museum Kartini. Jangan sampai kemudian pelajar-pelajar Jepara SD, SMP, SMA, SMK itu kemudian
madrasah itu pikniknya nak Jogja misalnya, atau pikniknya nak Solo atau nak Semarang. Padahal di tempat kita ada museum yang sangat bagus, dan ketika anak-anak kemudian dijelaskan ya tentang isi museum, ajaran, semangat, itu akan tertanam misalnya tentang Kartini yang di sini sangat lengkap sumber-sumber literaturnya. Kemudian ada Raden Mas Panji Sosrokartono yang luar biasa, ada Jepara kuno yang mungkin bagi anak-anak mungkin tidak pernah melihat. Nah, harapan kami kepada rekan-rekan guru memang mbok yo nanti nek misalnya ada studi banding atau kunjungan itu tidak usah ado-ado lah itu. Ado kan mahal, ke Solo, ke Jogja, karena malah nonton kebun binatang gitu. Padahal tempat kita ada sendiri itu. Nah, kemudian memang harusnya ada jaringan, sejaring antara museum itu kemudian dengan pengelola sekolah, misalnya dari Dinas Pendidikan misalnya mengeluarkan edaran kepada sekolah-sekolah untuk berkunjung ya, ke museum itu, atau kemudian lomba-lomba di museum diperbanyak melalui program-program dari Dinas Pariwisata. Saya senang kemarin sudah dimulai ada lomba yang kemudian basisnya memang museum yang diselenggarakan oleh teman-teman Dinas Pariwisata. Nah, ini harus tidak hanya setahun sekali pada Hari Museum Nasional, tapi kalau Hari Kartini juga kita adakan sama, kemudian nanti pada Hari HUT Proklamasi juga sama, yang basisnya memang harusnya balik ke budaya lokal, sejarah lokal Jepara, sehingga anak-anak kita itu memiliki basis karakter yang memang itu lokal banget, wong Jepara itu. Kalau misalnya kita kagum ya kepada Kartini, pasti anak-anak akan belajar tentang spirit Kartini, ajarannya yang sudah dilakukan, tidak hanya kemudian nganggo konde kemudian wis merasa saya sudah mewarisi semangat Kartini. Itu kan yang ditanamkan sejak kecil. Iya Pak, ini mungkin kendala ya, kendala yang tadi Bapak Hadi sampaikan untuk kita semua. Bagaimana sih Pak supaya kita bisa tertarik begitu untuk mempelajari sejarah kebudayaan di Kabupaten Jepara sendiri, milik kita sendiri yang patut kita banggakan. Kira-kira seperti apa sih Pak supaya generasi muda ini tertarik begitu? Karena daya tariknya kayak sudah nggak ada minat gitu. Salah satunya kan memang literasi itu ya. Literasi itu kan tidak hanya membaca, literasi kebudayaan, literasi kemudian membaca, kemudian literasi berhitung itu diperlukan memang bagi anak-anak. Jadi kalau mereka memang sekarang misalnya contoh, carilah di Perpusda Jepara buku-buku tentang Jepara, itu sangat langka. Oh, sampai gitu ya. Jadi Pak? Misalnya golek sejarah ukir, sejarah Sosrokartono, sejarah Kalijawa itu langka. Sangat langka itu karena saking larisnya? Bukan. Oh. Karena memang tidak ada yang membuat itu. Okay. Seperti yang tadi sudah Bapak Hadi sampaikan, saya jadi tertarik ya Pak ya, ketika kami ini mengingat sejarah pada waktu Raden Ajeng Kartini saat itu. Betapa memperjuangkan kaum wanita supaya perempuan itu bisa pinter, perempuan itu tidak hanya konco wingking. Pada saat itu kan gitu ya Pak. Terus diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini dengan segala cara, mendirikan yayasan-yayasan pendidikan atau organisasi pendidikan. Pokoknya intinya itu tetap memperjuangkan supaya perempuan itu pinter. Saat ini Pak, bisa nggak sih diterapkan pada masa-masa Raden Ajeng Kartini, masa-masa Sosrokartono yang luar biasa itu diterapkan pada masa sekarang? Mungkin bisa didirikan SMK ala Raden Ajeng Kartini atau perguruan tinggi ala Sosrokartono gitu, supaya menarik daya minat para generasi muda saat ini. Oh, aku kok seperti kembali ke masa lalu begitu, seperti berada di zaman Raden Ajeng Kartini, bisa membayangkan meskipun mereka belum pernah pada saat itu ya, belum lahir gitu. Gimana Pak? Paling tidak kita ya sudah mencoba untuk memprovokasi dalam tanda petik ya. Kita beberapa kali melakukan diskusi yang intens tentang nilai-nilai keutamaan Raden Ajeng Kartini. Yang Mbak Dinda juga terlibat di pembicaraan atau diskusi tentang nilai-nilai keutamaan. Sebenarnya itu untuk memberikan pendamping ya dari kegiatan seremonial yang sering kita lakukan. Diskusi. Sehingga harapan kita kemudian misalnya tentang emansipasi. Menurut tafsir kita atau tafsir banyak orang mungkin yang dimaksud emansipasi itu hanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan sementara ini. Tapi kalau kita belajar dari Kartini tidak, emansipasi itu persamaan orang kaya, miskin, bodoh, ningrat dan tidak ningrat itu sejajar. Bukan hanya perempuan dan itu contohnya misalnya kayak gitu. Nah, kemudian Kartini sudah memulai waktu itu
dengan mendirikan sekolah yang disebut sekolah gadis, walaupun hanya kemudian memang 6 bulan ya. Setelah itu beliau pindah ke Rembang dan di sana juga mendirikan sekolah. Tapi sekolah yang didirikan Kartini ini kemudian menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Tahun 1911 itu sudah didirikan sekolah putri untuk melanjutkan yang dirintis Kartini pada tahun 1904 itu. Dan kita bersyukur kemudian terjadilah perempuan-perempuan bisa sekolah di sekolah-sekolah yang pernah dibayangkan atau dimulai Kartini. Walaupun Kartini sendiri kan hanya mendapatkan murid 9 orang ya. Tapi jejak Kartini, langkah Kartini itu kemudian menjadi inspirator. Tokoh-tokoh Multatuli misalnya, tokoh-tokoh nasional waktu itu, sampai kemudian Dr. Cipto itu menyebut Kartini itu di setiap lembar suratnya itu adalah bentuk cintanya pada bangsa. Dr. Cipto itu di surat kabar di Express waktu itu disebutkan, ditulis beliau sangat mengagumi Kartini sehingga Dr. Cipto itu mendirikan satu yayasan yang disebut Kartini Foundation karena kekaguman Dr. Cipto terhadap Kartini. Nah, kita pernah di Jepara misalnya ada sekolah keterampilan. Sekolah keterampilan putri yang dulu tempatnya adalah di depan dinas pariwisata. Itu untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada anak-anak perempuan yang drop out. Pernah suatu saat ada pelatihan untuk drop out itu di tahunan kelas pembangunan. Itu untuk ukir ya. Dilatih secara gratis. Tapi karena perkembangan mungkin mindset daripada para pengelola kebijakan sehingga beberapa tahun yang lalu mulai tidak ada lagi kursus gratis untuk anak-anak kita di panti keterampilan. Dulu kita pernah punya SDLB Sastro Kartono. Sekarang dirubah namanya. Sastro Kartono menjadi hilang karena menjadi negeri ya, dinegerikan sehingga Sastro Kartono menjadi hilang. Tapi awal didirikan waktu zaman Pak Isom Prasetyo itu adalah Sastro Kartono. Hal-hal semacam itu mudah-mudahan ke depan itu kemudian mendapatkan perhatian ya. Paling tidak misalnya tadi lembaga-lembaga pendidikan betapapun itu harus menjadi basis gerakan untuk tadi menghadirkan Kartini, menghadirkan Dr. Cipto, menghadirkan Ratu Kalinyamat, tokoh-tokoh itu dalam pendidikan lokal. Nah, kecerdasan dari teman-teman guru dan komitmen dari pemerintah kabupaten yang ditunggu, Bang. Iya. Mempelajari sejarah hanya untuk agenda, mempelajari sejarah hanya untuk kompetisi, membuang hal-hal semacam ini loh Pak. Ya memang orang yang nguri-nguri sejarah budaya itu orang yang memang harus siap dalam tanda petik sakit hati ya, atau tersakiti ya, karena bidang ini bidang yang kemudian tidak menarik, bidang ini menjadi bidang yang kemudian tidak banyak orang suka. Padahal ini sangat penting kalau kita belajar tentang sejarah budaya. Itu kan kita sedang belajar tentang karakter. Kalau kita belajar sejarah, kita sedang belajar masa lalu. Jangan sampai kesalahan masa lalu itu kemudian kita lakukan. Kayak kesalahan Dr. Gunawan Mangunkusumo, ada kesalahan. Dr. Cipto, ada kesalahan. Kartini, ada kesalahan. Nah, itu biarlah kemudian kita tidak niru kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita. Nah, harapan kita melalui tadi, kalau kita menghidupkan kembali gagasannya, itu kan kemudian kita akan belajar tentang cinta tanah air yang ditanamkan Kartini, Dr. Cipto, Dr. Gunawan, cinta tanah air yang ditanamkan oleh Ratu Kalinyamat, kemudian nasionalisme yang dibangun, semangatnya, spiritnya, perhatiannya, mencurahkan seluruh tenaganya. Nah, persoalannya memang karena kita sudah ke budaya sekarang kan sangat pragmatis ya, pragmatis. Orang kemudian ingin mencapai sesuatu dengan jangka waktu yang pendek, apapun yang kemudian yang dilakukan. Padahal pragmatisme yang kemudian dikembangkan itu kontraproduktif dengan bangunan tadi karakter yang harus dibangun di tengah-tengah masyarakat. Di sisi pengalaman, di sisi daya tarik ini kalau orang-orang yang ada di luar Jepara ya Pak, justru ini kenapa orang-orang yang ada di luar Jepara bahkan dari luar negeri gitu pengen tahu sejarah tentang Jepara, pengen tahu sejarah kebudayaan Jepara, itu larinya pada ke Pak Hadi gitu. Ya biasanya kalau sudah kepepet ya mereka ya. Pasti saya tanyakan, saya tidak akan kemudian melayani mereka. Misalnya ketika ada TV dari Perancis kemarin ke komunikasi dengan saya tanyakan kok harus saya gitu. Kalau ngomong tentang sejarah Jepara mungkin ada di dinas-dinas terkait, saya sampaikan gitu. Tapi mereka sudah firm ingin ngomong dengan saya, ya saya terima misalnya. Orang kemudian saya malah undang orang untuk datang ke rumah, Bang Nampo gitu kan butuh waktu ya. Saya butuh waktu, butuh paling orang nyogati banyu putih kayak gitu ya.
butuh membaca ulang kayak gitu. Jadi orang tidak kesenangan ya, misalnya dapat tamu kesenangan enggak. Tapi saya bersyukur bahwa mereka masih ada tempat bertanya ya. Yang kami khawatirkan kan saya itu udah 64 tahun ya. Kan orang pasti akan ada batasnya ya. Mudah-mudahan karena itu saya sekarang sedang bersama-sama dengan Forum Pemuda Pelestari Seni Budaya Jepara itu untuk tadi kaderisasi ya. Kaderisasi sehingga dan saya bersyukur di antara mereka ada yang memang basisnya S2 sejarah, basisnya S1 sejarah yang dan sudah nulis buku. Harapan kami sih ke depan itu akan terjadi transfer semangat ya, spirit untuk tadi mau. Kalau hanya ilmu pengetahuan mungkin gampang belajar ketemu, tapi spirit untuk melayani orang di sektor kebudayaan dan lalu memang agak dukungan kepada kami misalnya dari Mas Alamsyah ya, dokter sejarah Undip itu besar ya. Beliau selalu memberikan support. Nah, kemudian dari Dr. Naam dari UNES itu juga bagus, luar biasa supportnya. Dia pengen memang Jepara ya dibangun di atas kearifan lokalnya. Nah, ini menjadi pembesar hati kami bahwa kami tidak jalan sendiri sebenarnya. Ada banyak orang-orang yang bagaimana sih ngesuh mereka. Jadi misalnya besok tanggal 1 itu kami mengadakan diskusi dialog budaya itu tentang menapak jejak pujangga Jepara. Ada tokoh Jepara, Mbah Subri namanya. Mbah Subri itu sekarang 87 tahun. Dia pembuat gending mocopat yang luar biasa. Dia memberikan pengajaran bahasa Jawa itu gratis, sanskerta gratis di rumahnya. Tidak berbayar, orangnya tidak, orang sudah sepuh, hidupnya sangat sederhana. Mau kami berikan apresiasi di diskusi itu. Baik Pak Hadi, forum-forum yang Pak Hadi dirikan ini juga sudah banyak sekali. Itu mungkin salah satu cara untuk tetap terus menguri-uri kebudayaan di Kabupaten Jepara supaya tidak punah, supaya terus dipelajari. Dan semoga apa yang Bapak Hadi perjuangkan untuk Kabupaten Jepara ini terus ditiru oleh para generasi muda yang ada di Kabupaten Jepara. Mungkin pesan saya yang pertama, ajaran Sosro Kartono itu sangat penting. Teman-teman temenanan, benar-benar dan benar temenanan, benar sungguh-sungguh benar. Teman-teman dan temenanan. Benar-benar, sungguh benar dan sungguh-sungguh benar. Nah, itu harusnya memang menjadi filosofi, landasan kita dalam melakukan pengabdian di masyarakat. Kemudian ajaran Sosro Kartono yang lain yang mungkin agak dilupakan, ngawula marang kawulane Gusti. Ketika kita melayani masyarakat di bidang apapun ya, keagamaan, bidang pemerintahan, bidang seni budaya, itu kita harus menganggap bahwa orang yang kita layani itu adalah hamba-hamba Tuhan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Jangan kemudian kita melayani orang dengan posisi bahwa kita lebih tinggi dari mereka. Sosro Kartono mengajarkan tadi ngawula marang kawulane Gusti. Ngaten Mbak Dinda. Kawulane Gusti. Terima kasih Pak Hadi, semoga semuanya ini yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Masyarakat di Kabupaten Jepara. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun Mbak Dinda.